Selamat siang untuk kita semua. Kali ini kita bahas tentang, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama-tama saya tipe minum, kemudian saya akan belajar kimia. Ini sebagai perkenalan untuk para siswa saya sekalian. Untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan ilmu kimia. Dalam pengenalan ilmu kimia, kita akan mempelajari apa manfaat belajar kimia. Kemudian ada pengenalan kimia, kemudian ada materi, kemudian peran kimia. Itu akan kita bahas secara tuntas pada pertemuan kali ini. Yang pertama kita masuki ilmu kimia. Asal katanya dari mana? Asal katanya adalah dari bahasa Arab, kemudian yang disebut dengan kimia dengan tulisannya ya. Nah, terus kemudian merupakan perubahan zat kimianya. Ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Itu yang disebut dengan ilmu kimia. Apa manfaat belajar ilmu kimia? Ilmu kimia itu akan bermanfaat. Yang pertama akan memberikan pemahaman terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Kemudian produk yang menimbulkan masalah. Kemudian produk yang bermanfaat. Kemudian bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Itu manfaat belajar kimia. Ketika kita mempelajari kimia, kita akan paham itu. Apa peranan ilmu kimia terhadap ilmu pengetahuan lainnya? Apakah itu penting ataukah tidak? Nah, yang pertama, kimia itu berperan dalam kedokteran, kemudian dalam farmasi, pertanian, biologi, seni, kriminologi, semua berhubungan. Apa sebagai contoh antara mempelajari kimia dengan kedokteran itu adalah mendiagnosis penyakit. Ya, yang berikutnya kimia farmasi. Apa contohnya? Itu adalah obat-obatan. Kemudian dalam bidang pertanian, apa? Itu dalam pembuatan pupuk. Dalam bidang biologi, apa? Itu adalah metabolisme. Jadi ilmu kimia itu berhubungan untuk berbagai mata pelajaran. Misalnya dalam seni, itu membuat cat. Karena dalam seni kita akan menggunakan cat. Kemudian dalam kriminologi apa itu? Itu yang sering itu dengan tes urin. Terus materi kita yang akan kita bahas yaitu apa definisi, kemudian sifat, kemudian perubahan, kemudian penggolongan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya buku, kanan, ruang, bahkan alam semesta. Itu termasuk semua materi. Bagaimana dengan sifat materi? Sifat-sifat materi itu bisa sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, kemudian sifat ekstensif. Sifat fisika itu yang mana? Sifat fisika itu adalah keadaan fisis materi. Itu berarti secara fisik, ya, itu tentang titik lelehnya, titik didih, kemudian massa jenisnya. Bagaimana dengan sifat kimianya? Dalam sifat kimianya itu perubahan materi menjadi materi lain, itu banyak contohnya. Kemudian mudah berkarat, reaktivitas, itu sebagai contoh. Nah, bagaimana dengan sifat intensifnya? Sifat intensifnya berarti intens ya, bergantung pada jumlah, kemudian massa, volume. Sedangkan sifat ekstensifnya tidak bergantung pada jumlah, warna, massa jenis gitu. Kemudian perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Itu bisa perubahan wujud,
itu dari padat, cair, gas itu merupakan perubahan wujud, maka disebut itu sebagai perubahan fisika, ya. Bisa dari es. Kemudian pelarutan itu termasuk perubahan fisika, misalnya gula dilarutkan dalam air. Nah, itu termasuk perubahan fisika. Terus dengan perubahan kimia, apa saja yang menjadi perubahan kimia? Itu adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Misalnya kita potong apel, kita biarkan, maka dia akan menjadi coklat. Itu artinya dia menghasilkan materi baru. Itu berarti dia sudah mengalami perubahan kimia. Misalnya kembang api yang tadinya bisa kita pegang, begitu kita lepaskan, kita bakar, itu akan meledak, maka itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Bagaimana dengan reaksi kimia? Reaksi kimia itu terjadi apabila satu, terjadi perubahan warna, yang kedua perubahan suhu, kemudian pembentukan endapan, kemudian pembentukan gas. Kalau ini sudah terjadi, berarti itu sudah merupakan reaksi kimia. Bagaimana dengan penggolongan materi? Materi itu dapat digolongkan menjadi zat tunggal dan campuran. Sementara zat tunggal itu bisa digolongkan, yang termasuk dalamnya adalah unsur, senyawa. Kemudian dalam campuran itu ada homogen dan heterogen. Kemudian unsur itu ada logam, non logam, metaloid. Kemudian homogen itu bisa koloid. Terus apa itu zat tunggal? Zat tunggal terdiri dari satu jenis materi. Sementara unsur itu adalah zat yang paling sederhana, oksigen dan hidrogen, itu termasuk zat tunggal. Zat tunggal yang terdiri dari satu jenis materi. Nah, partikel senyawa ini adalah yang A, itu adalah merupakan partikel dari air atau H2O, itu termasuk dalam senyawa. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2, itu termasuk juga senyawa. Kemudian ada garam dapur atau NaCl yang sering kita temukan di dapur mama. Nah, itu adalah termasuk senyawa. Bagaimana dengan partikel unsur? Kalau partikel unsur itu contohnya adalah gas helium atau gas mulia, kemudian atom logam, kemudian yang C itu adalah molekul oksigen, dan unsur non logam lainnya. Itu yang artinya kalau dia helium itu gas mulia, dia bisa memenuhi hukum duplet, maka dia bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk logam, kemudian untuk molekul oksigen itu perbedaannya itu karena mereka adalah diatom. Kemudian bagaimana dengan campuran? Campuran itu terdiri dari dua jenis atau lebih materi. Misalnya larutan, itu campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut, itu larutan. Sementara suspensi, campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Sementara koloid itu adalah campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Sekian dan terima kasih.